Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English for Special Purpose class. I am Miss Morianti. We'll discuss about rules of writing numbers. Jadi, hari ini temanya mengenai aturan-aturan dalam menulis bilangan. Oke, let's start. Oke, class, we start from rules number 1. Nah, di rules number 1 ini, writing numbers in word or figure form. Kita bisa menulis bilangan dalam bentuk kata atau dalam bentuk angka. The numbers 1 to 10 are generally written as words. Jadi bilangan dari angka 1 sampai dengan 10 are generally secara umum ditulis berupa kata. Numbers above 10 are written as figure. Bilangan di atas angka 10 maka ditulis dalam bentuk angka. Example, our office building has 9 private offices and 2 conference rooms. Nah, di kalimat pertama ini ada tertulis 9. 9 berarti bilangan ini di antara angka 1 sampai dengan 10. Otomatis kita menulisnya atau mengetiknya dalam bentuk kata. Kemudian 2 sama juga. 2 berada di antara 1 through 10. Otomatis kita menulis dalam kata. Kita lihat contoh yang kedua. Of the 32 IPOs backed by private equity firms, only 13 resulted in a positive return to investors. Nah, contoh yang kedua tertulis angka ya. Jadi tertulis angka 3, 2. Kenapa tertulis angka? Karena bilangan ini di atas angka 10. Maka kita tulis dalam bentuk angka. Sama juga 13 berada di atas angka 10, otomatis kita mengetik berupa angka. Oke, next. Rules number 2. Kita lihat mengenai rules number 2. Numbers that begin sentences. Bilangan yang memulai sebuah ataupun lebih dari satu kalimat. Numbers that begin sentences are written as words. Jadi bilangan yang memulai dalam sebuah kalimat ataupun lebih dari satu kalimat are written as words. Jadi kita tulis dalam bentuk kata. Oke, kita lihat contohnya ya. 84 homes in the city are leased at below market prices. Nah, di sini karena pembuka kalimat, maka Anda harus mengetik berupa kata. Oke. If a number involves more than 2 words, however, the sentence should be rewritten so that the number no longer falls at the beginning. Jadi, jika sebuah bilangan lebih dari 2 kata, jadi kalimatnya seharusnya ditulis kembali ya. Jadi kita tambahkan sebuah kata. Contohnya seperti ini, a total of. Baru kita tulis angkanya karena ini lebih dari 2 kata. Jadi tulis angkanya, kemudian keterangannya ya, distributors will market our product. Jadi tidak boleh, jadi no longer fall at the beginning, tidak boleh angka tersebut di awal kalimat. Jadi tambahkan sebuah kata dulu, baru kamu ketik angkanya. Makanya di dalam kurung tertulis not, jadi tidak boleh kamu mengetik 320 distributors. Nah, di sini salah ya, tidak sesuai dengan akademis. Maka kamu ubah menjadi a total of. Oke. Selanjutnya, rules number 3. Di rules number 3, placing commas in numbers. Jadi, letakkan koma di dalam bilangan.
When expressing numbers in figure form, ketika kamu mengekspresikan bilangan dalam bentuk angka, separate groups of 3 digits by commas to improve clarity. Jadi, kamu bisa pisahkan grup dari 3 digit angka dengan menambahkan koma untuk meningkatkan kejelasan. Jadi bisa memperjelas sebuah bilangan. Kita lihat contohnya misalnya, in 1987, American Airlines saved $40,000. Nah, di sini karena ada 3 digit ya, 3 digit, maka letakkan koma dulu, baru letakkan 3 digit di depannya. By eliminating one olive from each salad served. Okay. Tapi this rule doesn't apply when writing some numbers. Jadi ada beberapa aturan yang tadi tidak berlaku ya ketika menulis bilangan berupa including years, tahun tidak berlaku ya. House numbers, nomor rumah tidak berlaku. Phone, nomor telepon. And fax numbers, jadi nomor fax tidak perlu ya, tidak perlu menggunakan koma. Zip code, kode pos, account number, bilangan ataupun nomor dari sebuah akun, and page number, halaman sebuah buku ataupun sebuah majalah. Oke, contohnya yang lain, Business Weeks asked 2,000 executives for their predictions about the workplace of future. Nah, di sini karena dia cerita tentang eksekutif, maka kamu letakkan ada 3 digit di sini ya, letakkan koma. Next, rules number 4. Di rules number 4 ini mengenai hyphenating number. Jadi kalau kita translate ini mengenai bilangan yang kita tulis menggunakan strip ya. Jadi hyphen ini adalah strip seperti ini contohnya, strip. Oke, compound number, bilangan majemuk ya, from 21, jadi dari angka 21 through 99 sampai dengan 99 are hyphenated. Jadi kita tulis berupa strip when they are written in word form, ketika ditulis dalam bentuk kata. Oke, ini di awal kalimat juga ya. Nah, di awal kalimat dan compound noun, jadi lebih dari satu kata, maka kamu ketik 30 strip 9 people applied for the forensic science technicians opposition. Nah, di sini berarti jangan lupa ya kamu buat strip. Contoh yang kedua, 56 stocks perform below expectation last month. Nah, di sini juga sama. Nah, ada 2 kata. Silakan ketik menggunakan strip. Oke. Selanjutnya mengenai rules number 5. Di sini bisa kita lihat telephones and fax number. Jadi mengenai nomor telepon ataupun nomor fax. The area code is placed in parentheses before the telephone number. Jadi kode area, kode wilayah, silakan kita gunakan parentesis. Parentesis itu dalam bahasa Indonesia yaitu tanda kurung ya. Jadi buka kurung dan tutup kurung. Before telephone number, sebelum nomor telepon. Be sure, yakinkan, to include, kamu tambahkan space, spasi, after the closing parenthesis, setelah tutup kurung. Kita lihat contoh. You may reach me at, nah silakan buka kurung, jadi parentesis, ketik 801, kemudian tutup kurung ya, closing parenthesis. Setelah itu kamu jangan lupa spasi. Setelah spasi baru letakkan nomor teleponnya. Jadi
6, 4, 3, kemudian pakai hyphen, 3, 2, 6, 7. Oke. Next, selanjutnya, separate the area code from the telephone number with a hyphen. Silakan kita pisahkan kode wilayah dari nomor telepon bisa menggunakan strip ya. Example, contohnya, call our toll-free number at. Nah, silakan letakkan area code-nya. Setelah ketik area code, silakan ketik hyphen strip, baru nomor teleponnya. Nah, ini cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga, separate the part of number with periods. Silakan kita pisahkan bagian dari bilangan ataupun angka dengan titik ya untuk nomor fax. Nah, di sini contohnya, please fax your order to. Nah, silakan ketik angkanya, jangan lupa menggunakan period untuk memisah angka-angka tersebut. Nah, yang terakhir, when you include an extension, jika kamu ingin menambahkan suatu informasi, separate it from the phone number with comma. Silakan kita pisahkan nomor telepon tersebut dengan koma. Kita lihat contohnya. You may reach me at, silakan buka kurung ini untuk aku di area ya. Nah, bla bla bla, tulis phone numbernya, kemudian jangan lupa koma. Setelah koma kamu tambahkan ya extension ya, akan disingkat ext, kemudian kamu letakkan period titik, silakan tambahkan angkanya. Nah, tambahkan informasi lagi, silakan buka letakkan koma ya, after 9:30 AM. Jadi kalau ingin tambahkan informasi jangan lupa meletakkan komanya. Oke, next, rules number 6. Di rules number 6 ini mengenai dates, mengenai tanggal ya. Oke, in dates, numbers that appears after the name of the month are written in cardinal figures, 1, 2, 3, etc. Jadi di dalam tanggal ya, bilangan atau angka muncul setelah nama dari nama bulan dari Januari sampai Desember. Silakan Anda tulis menggunakan angka kardinal. Nah, angka kardinal itu dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sampai dengan angka 31 ya, karena ini mengenai tanggal. Example, contohnya, the New York Stock Exchange was formed on May 17, 1792. Nah, di sini kita letakkan cardinal figure. Nah, jadi bilangan kardinal, kenapa? Karena ada nama bulan, yaitu bulan Mei. Oke, cara yang kedua, those that stands alone or appears before the name of a month are written in ordinal figures. Example, first, second, third, etc. Jadi, jika dia bisa berdiri sendiri, jadi mau diketik sendiri, or appears, jadi munculnya itu sebelum nama dari nama bulan, yaitu dari Januari sampai dengan Desember, silakan ditulis menggunakan angka ordinal. Ordinal di sini maksudnya angka urutan ya. Jadi ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Kita lihat contoh. On the 8th of June and again on the 23rd, Seattle experienced record rainfall. Nah, di sini karena dia muncul pertama, jadi berdiri sendiri, dan dia sebelum angka ini sebelum nama bulan, silakan dia
terletak di awal kalimat menggunakan ordinal number. Sama juga seperti ini ya. Nah, karena dia juga ingin mengatakan bilangan tingkatan dan dia berdiri sendiri, silakan ketik bilangan ordinal. Oke, next, rules number 7. Di rules number 7 ini mengenai clock time, jadi mengenai waktu. Figures are used when clock time is expressed with AM, PM, noon, or midnight. Jadi angka bisa kamu gunakan ketika mengekspresikan sebuah waktu ya, dengan menggunakan AM, PM, noon, ataupun midnight. Contohnya, misalnya di sini jam 12:30 malam, maka silakan tulis angka, jadi angka 12, kemudian tulis midnight. Selanjutnya, tips yang kedua, omit the colon and zeros with even clock hours, those without minutes. Jadi silakan hilangkan titik 2 ketika jam menunjukkan waktu yang contohnya jam 7 teng, maka tidak perlu menggunakan titik 2 ya. Even if meskipun mereka itu muncul waktu selalu bergandeng ya antara jam dan menit. Jadi kita bisa ketik langsung 8 AM, tidak perlu menggunakan titik 2. Sedangkan contoh yang ini, jadi di kalimat yang sama, karena ini jam 3 teng, maka Anda bisa mengetik 3, jadi tulis column-nya, kemudian tulis menitnya, jadi 30. Oke, ini masih mengenai rules number 7. Di rules number 7, tambahan mengenai clock times. Clock hours can be used with the word o'clock. Jadi silakan bisa mengekspresikan jam 7 pas atau jam 7 teng menggunakan kata-kata o'clock. Either figure bisa menggunakan bilangan atau angka, all word ataupun kata. Jadi bisa kita pilih bilangan ataupun kata. Seperti contohnya at 10, silakan ketik menggunakan kata ataupun ketik menggunakan angka. Jadi tidak masalah. Baru kamu letakkan o'clock. Note that phrases such as in the afternoon or in the morning may follow a clock time expressed with a clock, but not with time expressed with AM and PM. Jadi silakan bisa kamu tambahkan setelah kata-kata o'clock dengan menggunakan frasa in the afternoon or in the morning. Jadi contoh bisa kita lihat juga di sini ya. Jadi jam 10 di pagi hari. Jadi bisa kamu ketik 10, bisa angka, bisa huruf ya, jadi bisa kata o'clock in the morning. Jadi jangan kamu double, jadi silahkan pilih apakah Anda menggunakan AM ataupun menggunakan in the morning. Next, last rules, jadi rules yang terakhir ya, rules 8. Dia rules number 8 mengenai address, jadi mengenai alamat, except for the number 1, kecuali nomor 1. Jadi nomor 1 silakan ketik berupa kata ya. Jadi selain 1, jadi di atas 1 ya, 2 dan seterusnya. House numbers are expressed as figure. Jadi tetap ketik menggunakan angka. Ataupun apartment numbers, suite numbers, box numbers, and road numbers are also written in figure form. Jadi tetap kamu ketik
berupa bilangan atau angka. Don't use commas to separate digit in house number. Jadi tidak perlu ya kamu letakkan koma untuk memisahkan digit di nomor rumah. Contoh, di sini ada angka 5 ya. Jadi selain number 1, jadi selain nomor 1, tetap kamu ketik angkanya. Nah, di bawah di sini 1 ya. Nah, 1 tetap kamu ketik wordnya, katanya. Karena ini 1, jadi 1. Contoh yang lain di sini juga 27, 3, 2, 1 sama juga ya. Ketik menggunakan figur atau menggunakan angka sama 1762. Jadi tentang street, tentang jalan, tetap tulis mengenai angkanya. Demikianlah materi hari ini mengenai rules of writing number. Semoga bermanfaat dan jangan lupa menjawab atau merespon our assignment di Google Classroom kita. Thank you and good luck. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.